Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film bagus lagi teman-teman. Judulnya ini bahasa Jepang, saya kurang hafal. Judulnya. Tapi nanti saya masukin di deskripsi. Pokoknya gambarin tuh 3 orang sahabat dari SMP SMA. Gambarannya begitu. Bukan SD kayaknya, SMP SMA udah remaja, udah anak remaja gitu ya. Nah, sewaktu-waktu mereka makin besar, jadi mereka selalu pergi bareng tuh bertiga. Nah, sewaktu-waktu ini salah satu ini udah ada nyatain sayang ya ke satu cewek. Jadi satu cewek 2 cowok kan. Entah Makoto atau Kida nih yang duluan, saya lupa juga. Pokoknya karena nih bahasanya itu berbeda nih, saya nggak inget nih yang ini namanya siapa di wajah gitu. Kalau lokal kan kita udah tahu ini si Amir, ini si Udin, udah tahu nih. Kalau bahasa beda tuh rada bingung, otaknya rada bingung juga. Nah pokoknya Yojin ini ditaksir oleh dua-duanya. Tapi Yojin tuh waktu udah ditaksir sama yang pertama dan dinyatain cinta, yang kedua udah bilang yang kedua juga ngomong udah jatuh cinta gitu kan. Cuma si Ojinnya bilang, saya nih sayang kalian berdua gambarannya. Makanya saya berjanji nanti yang lebih dahulu pertama kali nyatain cinta ke saya akan menerima dia. Nah ternyata dia temennya itu udah ada yang nyatain duluan. Dan setia loh teman-teman. Jadi mereka makin besar dan udah kan makanya berani ngomong gitu karena udah mau nikah segala gambarannya. Sampai suatu waktu 2 orang ini jadi montir kerja di bengkel. Sewaktu-waktu ada ini ada mobil datang kecelakaan, jadi kacanya pecah, bodinya penyok, minta diperbaiki, kemudian diminta registrasi SIM STNK kayak gitu kan, nggak ada, nggak mau dikasih, pokoknya akhirnya dibayar mahal. Ya, orang sebenarnya curiga ini ada sesuatu nih. Benar, waktu kejadian itu dia kan lihat pecahan kaca itu dia pegang. Jadi si Yojin ini ternyata meninggal ditabrak mobil, dan polisi semua nggak ada yang mau. Yojin ini yang satu perempuan ini temen 2 montir ini ketabrak, dan polisi segala digambarin ini fiktif ya, nggak ada yang mau tahu karena ini orang berkuasa nih yang nabrak, gambarannya begitu. Ya ini fiktif loh, saya ngomong ini cerita film aja. Jadi nggak ada nuduh siapa-siapa nih, cuman khayalan pembuat film aja. Nah ceritanya itu nggak ketahuan karena orang berkuasa dan berusaha ditutupi. Yang nabrak ini perempuan ini yang bawa mobil ke bengkel. Nah dari mana itu ketahuan? Karena ada bekas pecahan itu di TKP tempat kejadian perkara, dan itu dipegang sama pacarnya ini yang udah nyatain cinta antara Makoto atau si Kido kayak gitu. Nah jadi waktu ada kebetulan itu nggak ada kabar karena orang berkuasa nih ceritanya, jadi mati sia-sia gitu kan. Itu pecahan mobilnya kok dia lihat kacanya sama kayak gitu, makanya dia ngerasa nih, walaupun waktu itu mungkin CCTV apa semua ditutup gitu, cuman nih ada feeling nih ini yang nabrak nih dia, tapi nggak mau ngaku, dia bilang anjing yang ketabrak. Sampai akhirnya terus dia berusaha ngelamar nih di alibi karena kan dia udah kehilangan pacar dan dia mau menyelamatkan pacarnya itu, sayang banget sama pacarnya itu, makanya dia alibi, dia mau nyatain cinta ke orang kaya yang nabrak itu, cewek cakep cantik banget. Dia mau nyatain cinta itu, dia alibi untuk nangkep basah nanti, untuk seperti ngejebak gitu, nggak tahu caranya lah. Ternyata tuh perempuan angkuh dan mungkin ada rasa salah juga, nggak nganggep di kayak ini balikin, padahal dia bisa sulap segala tuh laki, tapi dibalikin bunganya inilah nggak mau, padahal itu emang alibi buat nangkep basah aja. Yaudah akhirnya dia berjanji pada dirinya, dia begitu nggak dianggap dan dia itu pacar saya itu meninggal dianggap karena dia, akhirnya dia berusaha keras bekerja untuk bisa
bayar untuk bisa bayar ini apa namanya, uh, untuk menjadi orang sukses terkenal, orang kaya deh. Akhirnya dia berusaha keras, itu dia kerja apa ya, nggak tahu tuh. Saya yang waktu itu kan bengkel kan, kemudian kerja apa saya juga nggak inget, kayaknya apa di film nggak digambarin, cuman dibilang tuh dia kerja keras, tapi nggak tahu deh dia kerjain apa. Pokoknya dia terkumpul 45 juta yen, nggak tahu ya kali berapa, 100 rupiah apa 200, anggaplah 450 sampai 900 juta kali ya kalau dikali 2. Nah ternyata ada orang, dia ketemu channel orang yang sudah berumur, sudah mau meninggal, dan dia hanya bayar uang segitu tapi dia bisa ambil alih perusahaannya. Udah akhirnya uang terkumpul, dia ambil alih perusahaannya, dia jadi orang terkaya di Jepang dari pengusaha wine itu, dia digambarin begitu. Ya udah dari situ dia punya akses buat ke acara-acara orang kaya, apa diundang kan nih orang pemilik perusahaan. Dapat info deh ada acara apa. Nah dia tahu ini nama orang tuanya si orang yang nabrak itu, ini kan dari plat nomor apa dia bisa ngeliat kan. Ya nggak, nama itu Lisa siapa, dia mungkin Google kali, kalau waktu itu sudah ada dia bisa tahu Lisa apa kira-kiranya apa, dengan wajah sekian pengenalan Google kali ini kelihatan nih siapa kayak gitu. Udah akhirnya dia berusaha bisa masuk ke lingkungannya si Lisa itu, yang dulu tadinya dia nggak dianggap waktu jadi orang cuma montir biasa. Dan ternyata dia ada pacar loh si Lisa itu. Weh, tapi kan nih udah jadi preman nih, dia udah bisa beli perusahaan, dia perjuangannya itu dulunya dia bukan orang yang kaya, jadi bisa preman lah. Dia tahu nih ini penabraknya dia punya pacarnya diancam pakai pistol. Kamu tinggalin Lisa kayak gitu. Ketakutan, orang kaya biasa aja ketakutan sama pemilik perusahaan yang ini kali emosinya kenapa gitu, apa ada salah apa. Akhirnya ditinggal, dia ambil alih si Lisa jadi pacarnya. Sewaktu-waktu dia bilang ke Lisa dia mau ngelamar Lisa nanti waktu Natal udah deket, di film itu diceritain kelihatannya. Dan dia bilang ke Makoto apa Kido nih, salah satu temennya itu, dia ke salah satu temennya kan cuma berdua, ke satu temennya dia ngomong saya mau ngelamar dia nanti di acara ini, di acara Natal. Udah ternyata dia siapin bom, dia sayang banget tuh sama Yojing yang temen dulu akrab waktu dia belum punya apa-apa masih kecil. Dia siapin bom, dia mau ledakin itu si Lisa itu dan dirinya dia untuk ngebuktiin cinta ke Yojin itu. Nggak tahu Yojinnya setuju apa enggak, harusnya doain, nggak boleh gitu, itu mah kejam, kayak bunuh diri dong, misi bunuh diri itu salah, itu ngakhirin itu salah dengan sengaja, kecuali orang tabrak nggak sengaja kan dan cerita lagi, itu harus dihukum sebetulnya. Udah akhirnya si itu dibilang, kamu ingat saya gak? Saya ini dulu montir yang kamu tolak. Ya, akhirnya nggak kenal malah pikir kamu ini, dia terharu. Kemudian dia tahu lah kamu mau kasih cincin ya, ini cincin itu dia siapin loh si laki itu. Tuh cincinnya tuh kelihatan apa. Ternyata dia bawa pecahan, nunjukin bawa cincinnya. Cincin itu buat Yojin yang pacar yang ditabrak sama Lisa, dan dia bawa pecahan kaca lampu mobil depan yang nabrak. Udah alhasil dia inget, tapi dia bilang pakai ngomong lagi, itu perempuan itu memang dia maunya dia meninggal, jadi kata-katanya juga sombong, angkuh. Padahal siapa sih yang mau kayak gitu, orang ini harusnya ngaku aja kalau dia nabrak atau nggak sengaja apa gimana. Nyata nggak ini, dia nggak ngaku, tetap malah inilah sombong lah. Udah akhirnya dijatoin, diborgol si Lisanya itu. Terus Lisa ngeliat tuh ada bom, nah temennya itu udah usaha hentiin, ternyata nggak bisa. Dari jarak sekian bomnya itu ke arah kaca luar dan meledak. Si siapa yang temennya itu laki sama si perempuan itu meledakin diri dan meledak gitu. Ya udah, temennya selamat tapi jadi sendiri dong, sedih. Tapi dia jadi flashback
Itu harapannya dia itu dia bisa ketemu si pacarnya di alam baka. Nah udah itu flashback lagi si ini sendirian nih sekarang nih satu orang ini, dan dia ingat sedih gitu kenangan waktu dulu itu ada Yojin, ada temennya lagi bertiga selalu pergi kemana-mana. Jadi bikin terharu banget teman-teman filmnya. Jadi kita betul-betul ya kita ya kesetiaan bener sayang sama orang, tapi ya jangan sampai ini nyawa juga lah, jangan sampai ngebalas dendam juga. Kita berbuat demikian kan berarti kita udah nggak damai, kita udah pelaku pembunuh juga, kita juga nanti masuk neraka juga dong. Itu teman-teman yang saya mau share. Jadi ya apapun udah terjadi ya udah, itu pasrahin ke Tuhan. Kalau emang kita harus nyerahin nyawa ya mau gimana, itu juga kita ini hanya ciptaan kan. Teman-teman itu ya ibaratnya Tuhan ciptain kita jadi orang baik. Kalau kita memang harus balik ke pencipta kan ya udah bersyukur dong, kehidupan di sana bahagia, cuman bukan cara bunuh diri atau membunuh atau dengan kesengajaan menghilangkan nyawa, itu fatal banget. Tetap berbuat baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.